kita bahas lebih dalam konflik Iran dan Amerika Serikat yang saling serang hingga ke negara kawasan Semenanjung Arab, serta kesiapan Presiden Prabowo Subianto sebagai fasilitator dialog kedua negara. Bersama Duta Besar Indonesia untuk Iran, Rolian Syah Sumirat, dan juga dosen Hubungan Internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat malam atau selamat sore waktu Teheran, Pak Roy. Selamat sore dari Iran. Iya, dan selamat malam juga Semoga untuk bisa dengar suara saya. Mbak Tia. Selamat malam, Mas. Baik, saya ke Pak Roy dulu. Pak Roy, apakah serangan ke Teheran dan kota lainnya masih berlangsung saat ini? Kita juga ingin tahu kondisi terkini di sana bagaimana? Ya, memang tercatat sekitar mungkin 3 jam yang lalu ada rangkaian serangan lagi, terutama yang ditujukan di Teheran, yang kami rasakan langsung paling tidak, karena KBRI ada di Teheran. Saya juga pantau di beberapa kota lain lewat jalur-jalur informal, tapi yang paling besar memang serangan di hari ini terjadi siang hari adalah di kota Teheran. Oke. Ya, tentu saja kami juga ingin tahu, Pak Roy, kondisi terkini warga negara Indonesia di Iran pasca serangan AS dan Israel ini dan balasan rudal Iran. Apakah ada evakuasi atau langkah perlindungan tambahan yang sedang dilakukan oleh KBRI di Teheran, Pak Roy? Begini, mungkin saya harus tekankan dulu bahwa engagement ya, kami sebagai wakil pemerintah melalui KBRI ini dengan WNI itu tidak hanya terjadi selama 2 hari sejak terjadinya serangan kemarin, tapi sudah berlangsung lama dan terus kami intensifkan. Memang saya menggunakan berbagai cara, berhubung juga ada masalah dengan akses komunikasi, jadi kami coba untuk memaksimalkan berbagai cara platform komunikasi apapun, termasuk saya masih sempat menyelenggarakan town hall, virtual meeting tadi malam sekitar jam 9 malam waktu setempat untuk menjaring informasi dari para WNI mengenai status keamanan dan keselamatan mereka pada saat ini. Dan meskipun mungkin tidak semua hadir, tapi paling tidak saya mendapatkan informasi dari perwakilan WNI yang ada di kota-kota, dan itu mewakili besar jumlah keseluruhan WNI yang ada di sini. Dan alhamdulillah saya menyampaikan bahwa mereka dalam keadaan baik. Tidak ada keperluan mendesak yang terkait dengan ancaman yang dirasakan secara langsung terhadap keamanan dan keselamatan mereka atau keluarganya. Iya, ini tentu menjadi prioritas dan betul kami juga sangat mengapresiasi di dalam negeri kerja-kerja KBRI Teheran yang pasti sudah maksimal dan tidak sehari 2 hari karena sudah mengantisipasi sejak lama adanya potensi konflik ini ya, Pak Roy. Lalu yang juga jadi bahasan malam hari ini yang pasti akan juga saya tanyakan, pembahasan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap jadi fasilitator Amerika Serikat, Iran dan Iran gitu. Sejauh ini bagaimana pembahasannya? Apakah juga Iran sudah merespon, Pak Roy? Mungkin ini adalah policy kebijakan yang menjadi policy dari kantor pusat terkait dengan penyampaian message utama yang akan disampaikan terkait dengan kesediaan dari Bapak Presiden untuk hadir ke Teheran apabila diperlukan dan untuk memfasilitasi dialog untuk menciptakan atau membangun kembali situasi yang kondusif untuk perdamaian seperti yang disampaikan di Twitter atau X account-nya Kementerian Luar Negeri. Jadi saya masih standby dan mungkin secara lengkapnya akan disampaikan secara langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri. Oke, artinya sekarang masih menunggu respons begitu ya dari Iran, Pak Roy ya. Tapi sejauh ini niat baik ini tentu saja akan tersampaikan langsung nanti ke pemerintah Iran melalui juga perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di Iran. Saya ke Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, sebenarnya kalau menurut perspektif Anda, akar penyebab eskalasi konflik ini pada serangan Juni 2025 hingga puncaknya Februari 2026, apakah ini murni soal program nuklir Iran atau ada faktor lain seperti misalnya perubahan politik di Amerika Serikat pasca Donald Trump berkuasa di Amerika Serikat? Dua-duanya, Mas. Saya pikir ini karena adanya deadlock ketika ada perundingan di Jenewa, Swiss ya. Itu kan pertama di Oman,
kemudian tidak ketemu keduanya dalam perundingan tersebut, kemudian dilanjutkan di Jenewa SIS. Kita berharap ketika di Jenewa itu ada titik temu, tidak deadlock seperti di Oman, tapi ternyata titik temu itu tidak ditemukan, terutama dalam masalah pengayaan uranium. Yang pertama, yang kedua adalah kemampuan Iran dalam membuat rudal balistik. Saya melihat ini ada seperti provokasi dari pihak Israel. Ketika deadlock itu ditemukan, sebetulnya Amerika dan Iran bisa berlanjut perundingan itu, tapi ternyata Israel memprovokasi dan khawatir ketika terutama dalam pembuatan rudal balistik itu ya, Ya. itu Iran menjadi satu-satunya ancaman di kawasan. Kalau tidak didahului menyerang oleh pihak Israel, maka Amerika terlihat lamban begitu ya, karena terus kan berunding begitu. Saya pikir kalau tidak ada provokasi, perundingan itu akan berlanjut dan akan ada titik temu, karena berbagai pihak sudah menyebutkan ke arah positif begitu ya. Tapi ketika serangan terjadi di Israel, Ya. keluar statement dari Donald Trump, akhirnya menjadi tension yang cukup panas di kawasan. Ya, ketika kemarin juga ya beberapa waktu yang lalu kita ketahui ada gejolak di internal negara Iran begitu ya, bagaimana aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di Iran ini juga menjadi contoh bahwa adanya provokasi di dalam negeri, di Teheran sana, di Iran terutama ya. Dan kita dengar Saya juga melihatnya ke arah sana. ya ada aksi-aksi gerilya dari agen Mossad sepertinya kalau yang dikatakan oleh sejumlah pihak. Kita juga lihat bagaimana ketersediaan atau maksud kami kesediaan Presiden Prabowo Subianto yang ingin jadi fasilitator dialog. Ini juga sebenarnya langkah positif sebagai negara Muslim terbesar di Asia bahkan di dunia begitu ya. Ini bagaimana Anda melihat langkah ini di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, Mbak Tia? Ya, saya melihat agak berbeda dengan Pak Dubes Pak Sumirat ini ya. Oke. Saya melihat bahwa langkah beliau dalam hal ini belum saatnya, karena posisi Iran juga sekarang dengan terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei, mereka juga membutuhkan untuk perubahan pemerintahan, apalagi ada statement dari Amerika Serikat akan membentuk pemerintahan Iran begitu ya, mengintervensi persoalan politik domestik Iran dan akan memberikan satu pemimpin ala Amerika. Ini nggak bisa. Jelas ini menyalahi international law begitu ya. Dan Iran saat ini sedang sibuk untuk menentukan siapa pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Dalam Iran ada sistem vilayat al-faqih, yaitu kekuasaan tertinggi tetap di tangan mullah. Artinya tidak bisa Amerika mengintervensi kemudian membuat satu sistem baru ala Amerika. Ya. Nggak bisa, apalagi Reza Pahlavi juga berkomentar tiba-tiba ingin masuk, nggak bisa. Jadi memang ini sudah ada 4 kandidat saya melihat, dan kita tidak tahu apakah putra dari Ayatollah Ali Khamenei atau dari Ali Reza yang akan menggantikan posisi Ayatollah. Jadi tetap sistemnya adalah wilayat al-faqih. Jadi sistem politik tetap di tangan mullah, tidak akan tergantikan. Jadi mereka akan sibuk di situ dulu. Sebaiknya Pak Presiden, ya saya melihat menyarankan, merekomendasikan untuk stay, untuk tidak memberikan komen dulu, dan saya pikir itu akan lebih baik untuk persoalan politik domestik Iran. Baik, Pak Roy tadi di awal sinyal Bapak agak tersendat begitu, agak terputus-putus, mungkin sudah menjawab, tapi saya akan tanyakan kembali, mungkin tadi sudah dijawab, bisa dijelaskan kembali apakah ini sebenarnya sudah ada respons dari pemerintah Iran secara khusus terhadap pernyataan Presiden Republik Indonesia yang ingin menjadi fasilitator ini, Pak Roy? Begini, kami dalam hal ini KBRI merupakan implementator ya dari kebijakan polisi yang diambil di kantor pusat. Jadi kami pun masih standby masih standby posisi. Mendapatkan arahan lebih lanjut dari kantor pusat mengenai usulan ini dan message utama yang perlu disampaikan secara resmi. Meskipun setahu saya bahkan pada saat bersama pada ini sebuah telepon antara Bapak Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Iran, sehingga masih berproses lebih lanjut. Posisinya masih standby, tapi tadi kata Mbak Tia lebih baik hold dulu gitu ya, jangan bertindak terlebih dahulu sehingga penyelesaian internal negara Iran juga bisa dikembangkan terlebih dahulu, baru kita mengambil sikap. Nanti juga saya akan tanyakan soal itu responsnya untuk bersikap standby dulu begitu ya. Sebenarnya masih sejalan ya dengan posisi saat ini, masih standby, jadi tidak memberikan pernyataan dulu. Tapi akan saya tanyakan juga bagaimana jika nanti ke depannya Indonesia punya posisi sentral juga untuk menengahi konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, dan yang terlebih tadi ada Israel yang jadi bumbu konflik ini di tengah-tengah konflik Amerika Serikat dan Iran. Sesaat lagi kami akan bahas hal ini di Sapa Indonesia Malam. Iran membalas serangan Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah basis militer AS di Timur Tengah.
Sebelumnya, Sabtu lalu Iran menyerang kota Manama, Bahrain, tempat markas komando kelima Amerika Serikat. Asap tebal membumbung di sekitar gedung hotel di Manama akibat serangan tersebut. Markas komando kelima AS di Bahrain berperan mengamankan jalur pelayaran di sekitar Timur Tengah yang kaya minyak. Iran juga melancarkan serangan balasan ke Uni Emirat Arab. Pertahanan Uni Emirat Arab sempat mencegat sejumlah rudal Iran di langit Abu Dhabi Sabtu lalu. Iran juga menembakkan sejumlah rudal ke Qatar. Beberapa di antaranya sempat ditahan oleh militer Qatar. Tapi Garda Revolusi Islam Iran mengklaim serangan rudal dan drone mereka menghantam pangkalan militer AS di Qatar. Iran menyatakan telah menembakkan rudal dan drone ke Israel serta 14 basis militer Amerika Serikat sebagai serangan balasan. Juru bicara militer Iran Ebrahim Zolfakori menyebut respons Iran cepat dan tepat menimbulkan korban di pasukan musuh. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قدرتمندانه به این تجاوز وحشیانه با سرعت عمل و دقت بسیار بالا علاوه بر مراکز مهم حیاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی 14 پایگاه مهم نظامی آمریکا در منطقه را با حملات برق‌آسای خود هدف قرار داده و صدها نفر از نیروهای متجاوز آمریکا و رژیم را به هلاکت رساندند. Garda Revolusi Islam Iran mengonfirmasi telah meluncurkan gelombang ketiga dan gelombang keempat operasi drone dan rudal yang lebih canggih terhadap Israel dan pangkalan AS di Semenanjung Arab. Iran juga mengklaim telah melancarkan gelombang kelima serangan balasan menargetkan kapal perang AS yang mengangkut amunisi di pelabuhan Jebel Ali di Uni Emirat Arab. Ya, kita masih berdiskusi dengan Duta Besar berkuasa penuh Indonesia di Iran, Pak Roy Sumirat, dan juga Mbak Tia dari Binus University. Tadi Mbak Tia mengatakan, Pak Roy, bahwa sekarang sebaiknya, meskipun tadi Pak Roy sudah menyatakan ya sekarang belum bersikap apa-apa, juga belum menyampaikan apapun begitu ke pemerintah Iran, namun jangan dulu menyampaikan sikap apapun di tengah konflik Iran dan Amerika Serikat. Ada tanggapan soal ini, Pak Roy? Ya, mungkin nanti secara lengkapnya mengenai kebijakan pemerintah Indonesia, terutama dalam Polugri, akan disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri. Tapi dalam hal ini mungkin saya bisa menekankan bahwa pada prinsipnya pemerintah Indonesia akan selalu menyediakan diri untuk melakukan apapun yang sekiranya dapat memberikan kontribusi positif terhadap situasi konflik dimanapun. Apalagi Indonesia menganggap bahwa mungkin pada saat ini Indonesia relatif memiliki keuntungan dalam bentuk hubungan baik dengan terutama dalam hal ini Amerika dan Iran, sehingga akan akan disayangkan apabila Indonesia tidak membuat diri kita ini available, not make ourselves available ketika ada peluang untuk mencoba mempertemukan, memfasilitasi. Perkara apakah itu akan diterima apa tidak itu kan belakangan. Itu kan masalah kesediaan dari pihak-pihak yang terkait juga. Tapi again ini masalah policy handle oleh kantor pusat dari Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Ya, ini akan ditindaklanjuti dari dalam negeri ya di Jakarta begitu. Nanti bagaimana kondisi yang terjadi? Saya juga ingin tanyakan ke Pak Roy. Reaksi warga Iran setelah pemimpin pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei tewas. Saya melihat di berita-berita begitu konon terpecah. Ada yang pro dengan kematian Ayatollah, ada juga yang kontra dengan kematian Ayatollah. Bagaimana reaksi warga Iran sejauh ini, Pak Roy? Apa masih tersambung? Saya masih tersambung? Ya, masih Pak Roy, silakan. Oke. Oh, baik. Mohon maaf Pak Roy, sepertinya ada gangguan komunikasi, masih tersendat. Saya akan ke Mbak Tia dulu. Kita akan perbaiki koneksinya. Memang tadi Pak Roy sudah mengungkap ya di awal bahwa terdapat kesulitan jaringan komunikasi di sana, di Teheran sana, ketika ada gempuran yang cukup masif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Mbak Tia, kalau melihat kondisi saat ini kan kondisi pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei sudah tewas. Anda melihat reaksi Amerika Serikat dan juga Israel akan terus melancarkan gempuran yang tidak mengundurkan gempuran, atau justru akan mereda gempurannya setelah kematian Ayatollah?
Saya melihatnya ini akan terus karena Iran dengan terbunuhnya pimpinan tertinggi di Iran jelas akan terus melangsungkan serangan terhadap Israel begitu ya. Hmm, Jadi targetnya adalah pertama adalah military base Amerika Serikat di berbagai kawasan Timur Tengah. ya, Cara bagaimana retaliation pihak Iran kepada Amerika. Jadi tidak langsung ke Amerika itu tidak langsung ke area Amerika, tapi ke Israel itu Iran akan langsung melancarkan serangan terutama di area Tel Aviv dan serangan Iran ini tentu akan dibalas pula oleh pihak Israel. Dan Amerika juga tentu akan membalas karena saya melihat ya di berbagai media itu beberapa military base Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah sudah banyak yang hancur. Jadi artinya ini serangan akan terus berjalan begitu ya. Dan kita melihat bahwa ke depan memang saya melihatnya bahwa hanya Trump yang bisa menghentikan ini. Jika Amerika hmm, Serikat di bawah Trump administrations cukup bisa menahan diri, saya pikir ini akan selesai karena dulu juga pernah kan Iran menyerang Tel Aviv, kemudian Trump memberikan statement supaya Iran menstop, Israel menstop, akhirnya mereka melakukan apa namanya seperti ceasefire begitu ya. hmm. Saya melihat bahwa kondisi sekarang pun demikian, hanya Trump yang bisa menghentikan. Jika Oke. Trump itu stop serangan Iran terhadap Israel dan Israel juga diminta untuk menstop dengan deal-deal tertentu, saya pikir tensi ini akan menurun. Tapi jika Trump justru terus melancarkan serangan, itu serangan seperti ini akan terus naik, Mas Radi. Baik, Pak Roy sudah bisa terhubung kembali ya Pak Roy? Oke, Oke baik, Pak jadi Roy begini, silakan memang diteruskan. berita mengenai meninggalnya pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei itu sebenarnya sudah mulai berseliweran ya di kalangan masyarakat Iran itu sejak tengah malam. Tapi Oke. memang tidak ada berita yang confirm dan dari situ memang saya tidak menyebutnya sebagai terpecah karena bagaimanapun saya pikir kita tidak pada tempatnya untuk menilai bagaimana masyarakat Iran sekarang. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa memang ada beberapa reaksi yang berbeda dari beberapa kalangan mengenai pemberitaan tersebut. Dan yang pasti pasca jam 5 pagi ketika pemerintah secara resmi Ya. menyampaikan informasi mengenai meninggalnya pemimpin tertinggi, memang pemerintah secara resmi langsung menyampaikan akan ada 7 hari libur nasional diikuti dengan 40 hari berkabut nasional dan ada artikeli ada yang saya saksikan sendiri itu banyak ada ribuan warga yang turun ke jalan untuk untuk menyatakan bela sungkawanya. Jadi memang Oke. yang terjadi ya, sekarang kita masih pantau lagi mengenai what next karena saya yakin semua sedang menunggu pengumuman mengenai apa yang akan diambil oleh pemerintah Iran terkait dengan meninggalnya pemimpin tertinggi. Oke, Mbak Tia, implikasi kematian Ayatollah Khamenei ini apa saja terhadap stabilitas rezim Iran dan prospek negosiasi damai? Karena bagaimanapun keamanan kawasan juga kan harus tercapai ketika konflik ini berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran dan juga sekarang dibumbui disisipi oleh Israel, Mbak Tia. Ya, kalau pihak Iran segera merundingkan siapa penggantinya Ayatollah Ali Khamenei, itu tidak akan lama sepertinya stabilitas domestik politik Iran akan segera membaik. Tapi jika sedikit lama, khawatirnya ini diambil alih begitu ya, karena kan Presiden Trump sudah memberikan statement kalau misalnya mereka akan mengambil alih dan akan membuat pemimpin sendiri ala Amerika begitu. Jadi ini memang harus gerak cepat. Bagaimana Ayatollah Ali Khamenei segera digantikan, kemudian struktur-struktur lain, karena memang yang terbunuh tidak hanya beliau begitu ya. Banyak dari pimpinan Iran itu juga harus segera digantikan sehingga establish dengan segera begitu. Dan mungkin ini harus dilanjutkan perundingan kembali, masing-masing harus sedikit melonggarkan keinginan masing-masing begitu ya. Terutama dalam hal ini Amerika Serikat jangan terprovokasi karena memang Israel merasa Iran satu-satunya ancaman di kawasan. Kalau Amerika bisa sedikit longgar dan tidak menggubris keinginan Netanyahu, saya pikir semuanya akan berjalan baik begitu antara Iran dengan Oke. Amerika Serikat dalam deal nuklir begitu, Mas. Baik, saya beranjak ke kabar penutupan Selat Hormuz oleh Garda Revolusi Iran, Navy-nya ya, Navy Garda Revolusi Iran yang kabarnya sudah juga dilakukan. Betul begitu Pak Roy, dan bagaimana dampaknya sebenarnya terhadap warga Iran sendiri yang saat ini juga mengandalkan pasokan-pasokan yang masuknya mayoritas sepertinya dari Selat Hormuz begitu? Begini, mungkin untuk keadaan di kota-kota lain di luar kota Teheran juga mungkin saya memiliki keterbatasan informasi karena saya tidak memiliki akses langsung untuk melakukan verifikasi.
Tapi yang pasti memang ada pengumuman resmi dari pihak pemerintah mengenai penutupan Selat Hormuz dan mereka akan mengambil langkah apapun untuk menjaga agar selat itu tetap ditutup sampai mereka suasana kondusif untuk negaranya. Ada pengumuman resmi. Jadi kita berpegang pada itu saja. Mengenai dampak, mungkin saya pikir saya tidak dalam posisi atau tidak punya luxury untuk menyampaikan academic thinking ya. Jadi saya cuma bisa menyampaikan hal yang bersifat faktual aja dulu. Faktual saja, tapi kabar itu sudah didengar begitu ya oleh masyarakat di Iran bahwa Selat Hormuz saat ini memang sudah ditutup. Ada pengumuman resmi. Ada pengumuman resmi. Ada pengumuman resmi. Tapi kalau kondisi sehari-hari di sana, masyarakat Iran sendiri yang Bapak ketahui, setidaknya di Teheran, bagaimana? Terlebih saat ini bulan Ramadan sedang beribadah puasa begitu Pak? Sebenarnya sebelum terjadinya serangan pertama kali di Sabtu pagi, itu relatif sebetulnya bisnis as usual ya, dan jangan lupa bahwa Sabtu dan Minggu di kami itu hari kerja ya di Iran itu. Hanya ketika mulai jam setengah 10 pagi hari Sabtu mulai terjadi serangan, sempat terjadi kepanikan, ada beberapa kemacetan di kota Teheran, terutama karena orang-orang pulang kerja lebih awal untuk bergabung dengan keluarganya mencari aman di rumahnya masing-masing. Tapi sesudah itu relatif kota memang tenang dan kosong karena juga ada beberapa mungkin penduduk kota Teheran yang memutuskan untuk mengungsi keluar kota untuk sementara. Hari ini karena sudah dinyatakan sebagai hari Oke, baik. Baik, sepertinya komunikasi Pak Roy tersendat kembali. Kita akan perbaiki nanti sambungan komunikasinya. Saya ke Mbak Tia dulu. Mbak Tia, pertanyaan saya kurang lebih sama. Saat ini kan Iran sudah menutup Selat Hormuz ya. Dan Selat Hormuz ini jadi selat yang begitu potensial, begitu krusial bagi perdagangan global, terutama pasokan energi global. Anda melihat dampak spesifik untuk Indonesia ke depannya bagaimana? Sangat besar, Mas. Jadi sebetulnya di kawasan Timur Tengah itu ada yang disebut dengan Silk Road atau jalur sutra, ada dua. Satu melalui Hormuz, lagi melalui terusan Suez. Tapi yang paling signifikan itu melalui Hormuz. Jadi kalau Hormuz ditutup oleh Iran, maka dampaknya luar biasa karena pasokan energi dari Timur Tengah ke arah Asia itu sekitar 80%. Dan ke arah Eropa itu sekitar 20%. Artinya memang sangat signifikan sekali jika selat itu ditutup. Efeknya akan pada kenaikan harga minyak yang tentunya kalau ke Indonesia sendiri secara spesifik itu sampai ke inflasi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Dan khawatirnya Iran ini akan dalam jangka waktu panjang menutup Selat Hormuz untuk kepentingan nasional Iran atau nasional interestnya Iran begitu. Tapi sebenarnya begini Mas, Hormuz itu sebetulnya kerugiannya bukan hanya untuk Asia, untuk Southeast Asia, untuk Eropa, tapi juga Iran sendiri kalau dalam waktu panjang menutup Selat Hormuz itu akan memberikan dampak ekonomi terhadap diri Iran sendiri. Oke, ini yang harus juga diantisipasi begitu ya untuk Iran sendiri. Jangan sampai mereka juga pasokannya juga terbatas untuk masyarakatnya. Terakhir saya ke Pak Roy. Ada imbauan khusus Pak Roy dari KBRI di Teheran untuk masyarakat Indonesia yang ada di sana. Singkat saja Pak Roy. Yang pasti memang kami terus engage dengan semua WNI yang ada di Iran. Terakhir kali sekitar tadi malam jam 9 malam saya masih sempat melakukan virtual meeting dengan WNI yang ada di Iran sekitar 329 totalnya. Meskipun tadi malam tidak semua ikut, tapi saya bisa mendapatkan sampel dari tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota. Sampai sekarang mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan ancaman direct terhadap keamanan dan keselamatan dirinya, dan semoga kita harapkan masih seperti itu. Kita akan tetap melakukan komunikasi untuk terus melakukan asesmen terbaik. Apa yang bisa kami lakukan terbaik untuk melindungi para WNI yang berada di wilayah Iran. Demikian. Kami berterima kasih. Kami juga sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KBRI di Teheran dan warga negara Indonesia di sana juga tadi dikatakan oleh Pak Roy dalam keadaan aman sejauh ini juga bisa dijamin oleh KBRI dan tidak ada sesuatu yang mengancam dari adanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran dan juga Israel. Sekali lagi terima kasih Pak Roliansyah Sumirat, Duta Besar Berkuasa Penuh Indonesia untuk Iran, dan juga ada dosen hubungan internasional BINUS University Tia Mariatul Kiptiah yang telah memberikan perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat malam, sampai jumpa lagi. Ya, selamat malam, terima kasih.